Hai, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah filmologi dengan topik budaya dan media. Nah, budaya ini berhubungan bukan tentang representasinya dalam film, tapi bagaimana budaya mempengaruhi produksi film atau film sendiri mempengaruhi perkembangan budaya di dalam masyarakat. Kemudian dari sisi media, media apa saja yang digunakan dalam proses saling mempengaruhi ini. Nah, di sini saya pakai satu film Pulp Fiction. Nah, di sini Pulp Fiction ini sangat terkenal ketika masuk dalam sisi konsep pop culture. Jadi nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan contoh film selanjutnya. Jadi untuk Pulp Fiction ini tahun 94 ini sangat menunjukkan sebuah representasi dan produksi masyarakat pada saat itu. Nah, di sini saya memakai satu konsep atau definisi dari Dustin Kidd tahun 2021 supaya sangat paling terkini. Jadi kita bisa memakai definisi dari Stuart Hall untuk pop culture atau Fiske. Tapi di sini saya melihat bahwa hubungannya dengan media sangat erat. Jadi di sini pop culture itu termasuk dalam sebuah representasi ya atau perwakilan dari kelompok atau bisa dianggap saja sebagai masyarakat dari sebuah budaya, entah itu budaya secara praktek atau budaya secara objek. Kemudian bentuk dari produksi budaya tersebut adalah produksi atau reproduksi dari masyarakat, dari hubungan sosial di antara masyarakat. Apa yang terjadi, fenomenanya, dan kemudian konflik serta tema-tema yang terjadi secara nyata di masyarakat. Nah, untuk dalam film ini akan kelihatan bagaimana penonton atau awak film atau nanti ke efeknya dalam pembentukan film ini dan media itu ada pemaknaan. Di sini ada kata meanings. Jadi pemaknaan setelah itu dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian di sini saya memilih beberapa film yang memang dianggap sebagai representasi pop culture dari luar negeri ya. Mungkin ada yang sudah pernah menonton atau membaca novelnya. Jadi ada novel berjudul Gone with the Wind, kemudian difilmkan pada tahun 1939. Nah, kenapa Gone with the Wind ini sangat berpengaruh atau masuk dalam perwakilan pengaruh budaya di dalam masyarakat? Nah, ini di masyarakat Amerika. Settingnya itu dalam film itu adalah tahun 60-an. Nah, ketika tahun 60-an itu masih ada perbudakan dan masih ada peran-peran orang Afrika Amerika ya atau orang kulit hitam. Tapi di sini saya sebut sebagai orang Afrika Amerika. Nah, ketika representasinya itu seperti apa, dilihat dari settingnya tersebut yaitu sebagai budak dan hubungannya dengan orang kulit putih di sana. Kenapa ini menjadi pop culture? Karena akan film itu paling sering dikutip, kemudian paling sering diparodikan dan didramatisir. Jadi ada remake-nya dan kalau sekarang istilahnya di cover ya. Tapi kalau dulu ada dalam bentuk yang lain. Kemudian juga paling banyak dianalisis. Nah, kalau kita lihat dari sekarang ya itu produksi 1939 sudah berpuluh tahun yang lalu ya. Jadi memang jumlahnya cukup banyak. Tapi saat itu dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu, paling banyak dianalisis dibandingkan film yang lain. Nah, di sini ada beberapa potongan foto yang sebelah kiri dan kanan paling atas itu adalah perangko. Nah, ini menunjukkan bagaimana media dalam merespon film ini yaitu dengan membentuk menjadi perangko resmi. Jadi istilahnya apa ya, kantor posnya Amerika itu menciptakan satu perangko yang bertemakan Gone with the Wind. Ada dua yang saya temukan, yaitu satu adegan yang paling ikonik atau fenomenal, kemudian dari novelnya yang dibuat menjadi satu perangko. Harganya 25 sen sama 32 sen. Biasanya itu untuk mengirim postcard atau surat tipis ya. Kemudian setelah itu di sebelah kiri di bawah remake-nya tadi adalah karena perannya yang bernama Scarlett O'Hara itu dibuat satu TV shows atau serial
yang berjudul The Scarlett O'Hara War. Jadi di sana peran yang sama dikembangkan dalam satu TV shows ya atau serial dalam TV. Kemudian di sebelah kanan yang bawah itu adalah parodinya. Jadi ada sebuah parodi yang memakai salah satu tema yaitu Scarlett yang menjadi peran utama di situ, tapi diparodikan bukan Gone with the Wind, tapi When with the Wind. Jadi Gone-nya diganti menjadi When, dan parodinya masih memakai tema yang sama dari Scarlett dan juga ceritanya. Kemudian ini adalah film The Godfather yang paling bisa membuat ini menjadi sebuah pop culture. Itu dibuat tahun 72 ya. Di tahun tersebut, tahun 70-an itu, ketika film ini ada, masyarakat seperti dibukakan bahwa satu kelompok kriminal yang terorganisir itu ternyata ada. Kemudian mereka juga mengenal, terutama orang Amerika, mengenal ada anggota-anggota mafia atau kelompok-kelompok mafia yang terorganisir. Dan setelah itu orang menjadi semakin terbuka, termasuk di sisi kepolisian, hukum, dan berbagai kelompok di dalam pemerintahan itu bisa melihat bahwa sebenarnya hal ini sebenarnya sudah ada dan mereka tahu, tapi seperti rahasia umum. Tapi dengan adanya film ini, jadi seperti terresmikan bahwa memang ada satu bentuk organisasi kriminal. Seperti representasi, tapi bukan sebenarnya yang ada di situ. Dan orang-orang yang tidak tahu tentang organisasi kriminal ini menjadi semakin paham apa yang ada terjadi di sana, konfliknya, lalu cara kerja dan sistemnya seperti apa. Kemudian ini The Wizard of Oz, itu tahun 39 juga, jadi tahun 40-an ya. Habis seperti Alice in Wonderland ya. Tapi di sini yang paling terkenal, mungkin kalian pernah mendengar tapi nggak tahu itu dari mana, adalah kata There's no place like home. Bisa menjadi sebuah lagu dan juga ada novel lain, kemudian ada serial. Ada satu serial No Place Like Home juga di Australia yang dibuat karena ini sebuah kutipan yang sangat terkenal dalam The Wizard of Oz. Selain kutipan tersebut, ada juga Yellow Brick Road. Jadi di sini kalian melihat ada seperti konblok warna kuning. Nah, itu sebenarnya satu jalan setapak yang mengarahkan ke suatu tempat di mana Dorothy itu yang cewek pakai baju biru itu, dia harus menuju kemana. Jadi The Wizard of Oz ini yang paling terkenal adalah kutipan ini, kemudian ada Yellow Brick Road yang menjadi sebuah pepatah juga. Kalau kamu bingung mau kemana, temukan jalur atau jalan yang memakai warna kuning. Dan juga sepatu Dorothy yang berwarna merah itu biasanya diketuk 2-3 kali lalu dia pindah ke tempat yang lain atau keinginannya terkabul. Nah, itu juga mempengaruhi satu fenomena di dalam masyarakat juga tentang red high heels ya. Lalu seperti tadi Gone with the Wind juga, The Wizard of Oz saking terkenalnya, saking pengaruh budaya dalam masyarakat Amerika itu kuat, dibuat juga satu perangko 25 sen yang diabadikan di dalam satu karakternya dan juga anjingnya. Kemudian di sini ada Casablanca tahun 42. Kalau ada La La Land, orang yang menonton Casablanca pasti teringat bahwa La La Land ini sangat dipengaruhi dari Casablanca karena ini juga musical ya. Kemudian ada quotes yang sangat terkenal yaitu We'll always have Paris. Jadi ini diambil dan kadang dipakai atau dikutip dalam berbagai film juga, dan orang yang tahu Casablanca itu pasti teringat salah satu adegannya dan bagaimana konteks We'll always have Paris di sana. Lalu ini mungkin ya yang suka nonton Star Wars,
Nah, ini ada satu kutipan atau dua ya yang sangat terkenal. Bahkan kita kadang nggak tahu the force will be with you always atau may the force be with you. Itu kita mungkin tidak tahu itu dari mana. Nah, di sini Star Wars yang memperkenalkan dan efeknya itu sampai terkenal bahkan kita tidak tahu aslinya dari mana. Tapi Star Wars sendiri mungkin karena sequelnya banyak juga jadi pengaruhnya juga cukup kuat. Secara media kita lihat sequelnya juga dan kemudian ada banyak hal ya misalnya tentang pedangnya kemudian tentang merchandise-nya tentang kostum-kostumnya dan juga peran-perannya di sana sangat cukup mempengaruhi fenomena di masyarakat. Nah, ini kita sekarang masuk ke Indonesia. Yang saya temukan, saya menemukan banyak, tapi hanya beberapa saja yang mau saya ambil dari Ada Apa Dengan Cinta yang kedua, yaitu tahun 2016. Ya, adegan ini yang paling terkenal. Kalau sebelumnya dari AADC 1 itu tentang berapa purnama kayak gitu ya. Ada D-Line, kemudian ada banyak meme. Nah, yang ini juga cukup terkenal. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Jadi ekspresinya, kemudian cara dia bicara itu sangat ikonik sekali dan banyak orang juga memakai itu dalam konteks-konteks tertentu ya. Jadi tidak biasa dalam si cinta ini tidak terlalu biasa banget seperti teriak-teriak atau marah, tapi dia dengan cold blooded ya istilahnya. Jadi dengan darah dingin itu dia dengan datar mengatakan ini. Kemudian ada juga di adegan yang sama. Jadi lokasi ini kalau Anda tahu ada satu kafe saya lupa tadi mau mencatat ya. Celia Coffee kalau nggak salah ya di Prawiro Taman itu ada di Jogja. Jadi banyak setting yang ada di Jogja. Nah lokasinya ini banyak orang pergi ke sana, kemudian bahkan membuat meme adegan yang sama, kemudian mengatakannya dengan entah pacarnya, entah sahabatnya, tapi cowok cewek biasanya. Nah itu banyak bertebaran di media sosial. Kalau kalian mau coba cari hashtag aja ADC2, kemudian tentang Rangga Jahat seperti itu. Jadi ini posisi dan adegannya banyak sekali di remake oleh orang-orang di media sosial. Kemudian kita ganti ke film Jepang ya. Mungkin ada yang nonton terakhir kemarin 2021 ada 2 film Rurouni Kenshin itu muncul langsung yang berjudul The Final kalau nggak salah, kemudian satunya The Beginning. Jadi Rurouni Kenshin ini bercerita tentang samurai Ronin bernama Kenshin dan dia ada sekitar 5 film sequelnya dan itu film yang terakhir itu adalah awal dari sequel yang sebelumnya. Nah ini dari mana? Kenapa ini bisa masuk ke dalam sebuah budaya? Saya lebih melihat di sini medianya. Jadi awal dari Kenshin ini adalah ke manganya. Jadi manganya ini muncul tahun 94 sampai 99. Kemudian setelah manganya ini sukses, kemudian tahun 96 dibuat animenya. Mungkin ada yang tahu Samurai X ya. Di sini Samurai X dikenalnya juga. Lalu setelah itu medianya tidak berhenti di anime, tapi juga sampai ke guidebooks ya. Jadi bagaimana seni dan juga mungkin berkelahinya, kemudian cara dia memakai pedangnya dan jurus-jurusnya juga ada dalam guidebooks ini. Lalu ada pembentukan novel yang baru. Ya, jadi ditulis ulang. Kalau aslinya itu ditulis oleh Nobuhiro Watsuki, tapi kemudian ditulis kembali oleh Kaoru Shiruka dalam bentuk novel. Kemudian media yang lebih banyak lagi yaitu di PlayStation 2 ada video gamesnya. Kemudian secara live ada musical adaptation, jadi dibuat musiknya, dibuat oleh dramanya. Lalu yang terakhir mulai tahun 2012 itu serial filmnya yang berjudul Rurouni Kenshin, ada part 1, 2, 3 sampai yang terakhir kemarin. Nah ini menunjukkan bahwa satu film ini secara media dia berkembang dan secara masyarakat juga mengangkat tentang budaya Jepang yang juga bisa mempengaruhi bagaimana fenomena yang ada di sana.
tentang konsumsi audiens dalam bentuk film, dalam bentuk buku, dalam bentuk games, dan juga dalam bentuk pertunjukan di panggung ya. Musical adaptation-nya di sini dibentuk musiknya, tapi juga dibentuk seperti teater musikal, dan juga dengan ditambah dengan jurus-jurus yang pasti akan dimunculkan. Nah, selain itu juga ada tambahan tentang merchandise yang cukup banyak sebenarnya di hampir banyak film ya. Tapi yang Kenshin ini sangat berkembang, tidak hanya figurinnya yang sebelah kiri ini atau kaosnya, itu sangat biasa ya. Atau bonekanya yang sebelah kanan. Itu ada 2 kecil boneka yang diisi busa itu. Kemudian di bawah bahkan cosplay. Nah, kekuatan dari film Jepang atau China yang memakai tokoh-tokoh yang berkostum unik itu biasanya larinya ke cosplay. Apalagi ada di anime dan juga manga. Perkembangannya sampai di sana. Lalu akan saya tutup dengan mengambil beberapa cuplikan adegan yang sangat ikonik yang di pojok sana, tengah dan juga yang lainnya. Kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari budaya dan media itu dengan cara melihat satu adegan saja. Tapi kita bisa tahu itu film apa. Yaitu yang pertama adalah film Dilan. Kemudian itu tentang telepon, dia bilang rindu itu berat, biar aku saja Milea ya. Dia mengatakan itu. Kemudian Susana memang dari sisi kutipan ya tentang beli sate 200 tusuk. Tapi adegan ini sangat-sangat mempengaruhi jual beli sate katanya. Jadi ada banyak sate yang muncul dalam adegan di masyarakat gara-gara adegan ini. Kemudian Laskar Pelangi yang sebelah kanan itu mendobrak satu kebiasaan kita tidak menonton film hanya film perkotaan, tapi juga film di luar perkotaan atau di daerah-daerah di luar Indonesia. Sejak itu Laskar Pelangi kan di Bangka Belitung ya. Kemudian muncul banyak sekali film-film di daerah yang sangat lokal. Ada Yowis Band dari Jawa Timur, kemudian ada Denias di NTT, kemudian ada yang di Papua juga. Jadi semakin banyak film-film yang lokal di Indonesia produksinya. Kemudian yang di bawah ini yang dia pikir, nah itu kalian pasti lagunya ingat, adegannya juga ingat, karena film Petualangan Sherina itu sangat fenomenal sekali. Pertama menggugah atau menghidupkan kembali dunia perfilman, lalu kedua temanya musikal, lalu yang ketiga bicara tentang anak sekolah tapi punya petualangan. Jadi secara genre sendiri itu sangat unik ya, tidak hanya bicara situasi sekolah tapi juga tentang persahabatan dan petualangan di luar akademiknya. Kemudian yang menyentuh itu adalah Sakola Rimba ya, bagaimana kita bisa mengetahui tentang di masyarakat ini tuh ada beberapa masyarakat yang memang perlu kita sentuh lagi. Nah, kita dengan melihat film ini kita bisa melihat tengok kanan kiri untuk mencoba membantu mereka, dan itu memang kenyataan yang ada di Indonesia. Itu saja